Dua nikmat ini Allah berikan kepada semua makhluk hidup, bahkan binatang pun sekalipun merasakan nikmat tersebut. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kehidupan dan mengadakan kita dari tidak ada. Lalu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat al-aql. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat akal, yang dimana nikmat ini tidak semuanya makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala merasakannya. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, binatang, benda mati, pepohonan dan yang lainnya tidak merasakan akal. Namun kita manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nikmat ini dirasakan oleh semua makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya manusia. Ini dirasakan bahkan orang kafir pun mendapatkan nikmat ini. Orang yang tidak beriman pun diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada nikmat yang paling khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua dirasakan oleh yang lain. Tidak dirasakan, tidak didapatkan oleh semua makhluk hidup, yaitu nikmat Islam wal iman. Nikmat kita beragama Islam, nikmat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjalankan semua apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Semua manusia tidak mendapatkan hidayah, belum tentu mendapatkan nikmat Islam dan nikmat iman. Namun katanya ulama, ada yang lebih lagi daripada nikmat dan Islam, iman dan Islam, karena belum tentu semua saudara muslim kita merasakannya, yaitu nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalankan ketaatannya. Duduknya kita di tempat ini, berkumpulnya kita di tempat ini merupakan satu nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara kita muslim yang lainnya, mereka beriman, mereka Islam, mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau merayakan ihtifal perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau merayakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka iman, mereka Islam, mereka umatnya Rasul, yang dimana perayaan ini dirayakan oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, bahkan binatang sekalipun ataupun benda mati pun sekalipun. Disebutkan di dalam Al-Quran, Qul fa bi rahmatihi wa bi fadlihi fa bidzalika yafrahun. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wa bi fadlihi, qul bi fadlihi wa bi rahmatihi wa bi fadlihi wa bidzalika yafrahun. Katakanlah dengan rahmatnya dan dengan keutamaannya, dengan demikian maka bersenang-senang. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bersenang-senang untuk kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengetahui Allah, kita tidak mengetahui Islam, kita tidak mengetahui iman, kita tidak mengetahui semua syariat Islam, kita tidak mengetahui semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Imam Ibn Hajar mengatakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat kaum Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya kepada kaum Yahudi, wahai umat Yahudi, untuk apa engkau berpuasa? Aku berpuasa karena di hari ini adalah hari
bersyukur karena ditenggelamkannya Fir'aun di hari ini diselamatkannya Musa. Kami Bani Israel, kami saudaranya Musa, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat ini kami berpuasa dengan cara, dan kami bersyukur dengan cara berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ibn Hajar mengatakan, ini adalah salah satu dalil maulid, bahkan dalil apapun, bersyukur atas nikmat tertentu dengan cara ibadah apapun saja merupakan masyru' syariat Islam, diajarkan oleh Nabi dan dilakukan oleh Nabi. Ditenggelamkannya Fir'aun, diselamatkannya Nabi Musa merupakan nikmat. Dengan cara apa dia bersyukur? Dengan cara berpuasa. Lalu katanya Imam Ibn Hajar, nikmat apa yang lebih mulia kecuali kelahiran Nabi Muhammad SAW? Tidak ada nikmat yang lebih mulia daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali diutusnya Rasulullah SAW. Karena bukan karena beliau kita tidak mengetahui semua daripada ajaran kehidupan ini. Oleh sebab itu ulama mengatakan Islam bukan agama. Islam bukan hanyalah agama. Islam mengatur tatanan hidup manusia. Karena apa? Karena pastinya semua pencipta lebih tahu apa yang diciptakannya. Kita sebagai manusia, penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui apa yang paling baik untuk manusia. Mobil, contohnya kita punya mobil Suzuki ataupun motor Honda. Motor Honda dibawa ke dealer Honda, jangan bawa ke dealer yang lainnya. Begitu juga mesin cuci ataupun elektronik ataupun kendaraan yang lainnya yang lebih mengetahui sang penciptanya barang tersebut. Dari barang tersebut mempunyai aturan pakai yang sudah dirumuskan dan sudah digariskan. Jangan melanggar aturan pakai tersebut. Ada larangan, ada kewajiban, ada anjuran, ada makruh, ada sunnah. Contohnya motor beratnya maksimal diboncengin 200 kilo, jangan naik bawah 1 ton, hancur. Anjurannya apa? Setiap berapa kilometer diservis Pak, ganti oli. Anjuran. Bensinnya wajib pakai Pertamax 1 premium. Kalau pakai yang lain yang melanggar perintah, pakai oli, pakai air putih, apa yang terjadi? Rusak kendaraan tersebut. Begitu juga mesin cuci. Ini cuma bisa untuk pakaian, jangan dipaksakan karpet dimasukkan. Semua barang-barang yang kotor-kotor semua dimasukkan. Apa yang terjadi? Rusak. Begitu juga tatanan kehidupan manusia akan rusak kalau melanggar semua tatanan kehidupan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan melalui lisan Nabi-Nya. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ada larangan-larangan yang harus kita jauhkan. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan kita lakukan. Kenapa ulama mengatakan agama Islam bukan hanya agama? Agama Islam merupakan kehidupan. Karena tidak ada agama yang sesempurna agama Islam. Tidak ada agama yang mengatur dalam semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana cara jongkok di kamar mandi. Tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana bersetubuh dengan istri. Tidak ada ajaran agama bagaimana kita beradab dengan orang kafir, bahkan kepada binatang sekalipun. Semuanya cara sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dilanggar cara tersebut, rusak. Kalau tidak rusak badannya, tatanan hidupnya akan rusak. Katanya ulama, jangankan kewajiban kalian langgar ataupun larangan kalian kerjakan, sunnah saja ataupun makruh kalian
masuk kamar mandi kita disunahkan pakai alas kaki? Karena di dalamnya ada bakteri, ada virus, ada kotoran-kotoran supaya kita tidak terkena penyakit. Kita langgar sunnah tersebut, ada dampak kita menjadi sakit, kehidupan kita jadi rusak. Sunnah saja kita langgar, sedikit saja kita langgar daripada aturan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aturan kehidupan akan rusak. Yang kita pelajari ketika kita masih sekolah, planet, tata surya, Jupiter, Mars, Pluto dan yang lain sebagainya, matahari berjalan di porosnya dari awal penciptaannya sampai akhir zaman, tidak bergerak sedikit pun, bahkan 1 senti pun tidak bergeser sedikit pun. Katanya ilmuwan mengatakan sedikit saja bergeser ini dan sudah aturan Allah, maka hancur dia. Begitu juga sedikit kita bergeser dari aturan kehidupan kita juga, maka hancur kehidupan kita. Oleh sebab itu, apabila kita merasakan tatanan hidup kita kurang baik, rizki seret, rumah tangga ribut, anak-anak tidak nurut, anak-anak durhaka, kita tidak mendapatkan kenikmatan di dalam kehidupan. Apa sebab? Pastinya kita kurang melakukan kewajiban atau melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jalan di rel yang sudah digariskan, kalau kita berjalan di rumus yang sudah kita diajarkan oleh Rasulullah, maka akan tentram kehidupan kita, akan selamat kehidupan kita. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perayaan ini merupakan perayaan yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu dan datuk-datuk kita, habaib-habaib kita, ulama-ulama kita, tuan guru kita. Namun bahasanya saja kadang beda-beda. Kalau di Lombok namanya selakaran, kalau di Jawa namanya asyokol. Sama asyokol sama selakaran sama saja. Kalau di Jawa yang bisa bahasa Arab mereka namanya maulid, ada yang bilang perjanjian. Apa tujuan? Yang pertama kita harus tahu apa tujuannya orang tua kita ini buat selakaran. Sedikit-sedikit selakaran, pindah rumah selakaran, murisan selakaran, besunat selakaran, pegawai selakaran, naik haji selakaran. Apa maksudnya orang tua kita dulu itu berselakaran dari dulu? Apa maksudnya tuan guru itu maksudnya dari dulu? Apa faedahnya? Apa tujuannya mereka membuat selakaran? Setiap kegiatan diawali dengan selakaran. Setiap apapun saja perbuatan mereka awali dengan selakaran. Apakah itu hanya adat istiadat yang tiada maksud? Tidak. Tujuannya mereka mau mendatangkan nama Nabi Muhammad SAW ke tempat yang diraja tersebut. Disebutkan oleh ulama di Dzikir Shalihin Tanzil Rahmat, dengan menyebut nama satu saja orang soleh akan turun ribuan rahmat. Wa kaifa bi ashabi salihin. Bagaimana kalau kita menyebutkan orang yang paling soleh yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan keberkahan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah pun sendiri meramaikan dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita dengar umumnya di sejarah, ketika kelahiran Nabi, api yang ribuan tahun lamanya Allah padamkan, berhala-berhala Allah tumbangkan. Artinya kejahatan dimusnahkan, kejelekan-kejelekan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersinar dari ufuk timur sampai ufuk barat dengan terang benderang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan karena lahir sang kekasihnya yang paling mulia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dibawanya Nabi ke kampungnya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ibunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyusui beliau, jadi kampungnya, jadi dulu itu orang Arab biasanya menyusui anaknya di kampung supaya apa? Supaya bahasa Arabnya bagus. Selain itu supaya apa? Supaya pergaulannya bagus. Itu juga yang dilakukan oleh orang tuanya Imam Syafi'i rahimahullah. Biasanya di kampung tidak terlalu pergaulan. Biasanya di kampung tidak parah pergaulan. Dulu, ini dulu. Tapi sekarang kadang-kadang di kampung lebih parah. Alhamdulillah, ketika Sayyidah Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya mau mencari bayi yang untuk disusui, beliau bersama suami, keledainya yang sangat kurus, lemah, terbelakang, disalib, dibalap sama keledai-keledai yang lainnya. Dia karena keledainya kurus, lemah, disalib. Sampai di sana sudah habis anak-anak yang mau disusui. Khususnya yang paling duluan dapat orang kaya. Mana orang kaya supaya lebih besar rupanya. Terakhir sudah Halimah sampai, cuma mendapatkan satu bayi miskin yatim. Sudah miskin yatim, tidak punya harta. Apa kata Sayyidah Halimah? Kita bawa sudah, insya Allah berkah dia, yatim karena berkah dia, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Sayyidah Halimah menggendong Rasulullah SAW, makhluknya Allah ini tahu siapa Rasul. Batu itu tahu siapa Rasul. Batu itu bertasbih kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, aku tahu batu yang mana yang bertasbih hari ini, dia tidak ada di sisi. Batu, binatang, makhluk hidup, makhluk benda mati pun tahu. Ada disebutkan riwayat, keledai himar, keledai disebutkan keledai ini binatang paling bahlul, paling bodoh binatang itu keledai. Keledai saking bersyukurnya, saking senangnya mau dinaiki, ditunggangi oleh Nabi, sujud-sujud depan Ka'bah. Oh, terima kasih banyak. Saking senangnya mau ditunggangi sama Nabi Muhammad SAW. Waktu dinaikkan sama Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang awalnya dia terbelakang, disalib, lemah, disalib sama keledai-keledai yang lain. Karena dinaikkan sama Rasul kayak ditas, langsung seger, langsung kekah, dikejar semuanya yang lain. Berkat apa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Binatang pun menjadi kuat, yang lemah menjadi kuat, yang tidak sehat menjadi sehat. Itu tujuannya membawa Maulidur Rasul, membawa Nabi Muhammad SAW. Masuk ke kampungnya Sayyidah Halimah As-Sa'diyah yang lama sudah mereka menanti hujan, menanti kesuburan, menanti susu dari binatang ternak mereka tidak lama rasakan demikian. Begitu masuknya Nabi, kampungnya yang gersang langsung menjadi subur. Begitu masuknya Nabi, langsung kampung tersebut bercucuran air susunya. Berkat siapa? Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah kita diberikan, kita nikmat taufik di sini merayakan kelahiran Nabi, bersyukur atas kelahiran Nabi, dan alhamdulillah datuk kita, tuan guru kita mengajarkan kita untuk merayakan kelahiran Nabi. Namun ada sebagian sayangnya saudara-saudara kita yang di luar sana masih saja mengatakan ini bukan ajaran Nabi, ini ajaran sesat, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat. Kamu mau lebih pintar daripada Nabi, kamu mau lebih pintar daripada Rasul. Nabi sendiri tidak boleh, sahabat tidak boleh. Ini ajaran bid'ah, ini ajaran sesat, kata mereka. Lalu apa kita sikapi orang-orang seperti ini? Ajaran Al-Ba'alawi, ajaran kita punya habaib.
ajaran Zuriyatul Rasul, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Al-Imam Ali Zainal Abidin dicaci maki di pasar, cicitnya Rasul SAW. Dicaci maki, digoda di pasar, dihina, dicaci maki. Apa kata pecinta-pecinta yang disampaikan? Wahai cucu Nabi, apakah engkau tidak mau membalasnya? Dengan demikian engkau disakiti, dicaci. Apa jawaban beliau? Aku hidup di rumahnya cucunya, keluarganya Nabi, yang dimana mereka apabila dicaci tidak pernah membalas. Mereka diam, bahkan membalasnya dengan kebaikan. Karena itu, karena aku tidak tahu, tidak pernah tahu mereka membalas cacian. Aku tidak tahu bagaimana cara balas diolok itu. Subhanallah. Sampai dia mau balas secara nolokan dia tidak tahu. Ajarannya baik, ajarannya Rasul. Begitu juga siapapun, khususnya ajaran kita, ajaran baik, ajaran Zuriyatul Rasul. Man kafir ahadan min ahli qiblah. Kita tidak mengkafirkan siapapun yang min ahli qiblah, qiblatnya sama, la ilaha illallahnya sama, Muhammad Rasulullahnya sama. Berarti mereka siapa? Berarti mereka saudara kita, satu iman, satu Islam. Walaupun mereka berbeda paham, kita wajib tetap menghormati mereka. Walaupun kita dikafirkan, walaupun kita disesatkan, walaupun kita disalahkan, dicaci maki, mereka tetap saudara kita, wajib kita hormati. Jangan pun mereka yang masih Islam, kafir pun, perhatikan agama Islam. Kafir pun tetangga kita, wajib kita menghormati mereka. Ada haknya tetangga. Orang kafir, orang Islam itu apa? Orang yang selamat tetangganya, keluarganya, orang lain dari lisannya, tangannya, dan sikapnya. Jadi walaupun kafir, binatang pun sekalipun. Al-Habib Abu Bakar Al-Adini bin Abdullah Al-Aidarus pernah diperintahkan keluar sama ayahnya. Ya Abu Bakar, carikan ayah makhluk yang paling hina di muka bumi. Lalu beliau dia melihat berzina. Sesaat dia berpikir, ya Allah, sekarang dia berzina. Kalau setelah ini dia bertaubat dan dia meninggal dalam keadaan bertaubat, maka dia lebih mulia daripada aku, lebih hina daripada dia, ya Allah. Dia lihat pencuri, dia lihat peminum. Jadi jangan rendahkan orang yang minum sekalipun. Doakan dia. Teman kita yang masih minum, yang masih narkoba, jangan kita lihat dengan pandangan rendah. Kalau memang kita peduli sama mereka sebagai saudara muslim kita, baikkan dia, perhatikan dia. Jangan kita marah, jangan kita benci, jangan kita cemooh, jangan kita merasa diri kita lebih mulia. Lalu keluarlah si Abu Bakar ini melihat seekor anjing. Nah, ini binatang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling hina. Udah najis, daging dikoreng, dibawanya pulang. Waktu mau dipegangnya, dibawanya pulang. Dia bilang, ya Allah, ini anjing. Anjing kalau sudah mati tidak ditanya marwabuka, wamanabiuka, apa pekerjaanmu, kenapa engkau gigit temanmu, kenapa engkau ambil makanan temanmu waktu di dunia. Tapi anak semuanya akan dihisab. Apa yang aku kerjakan, ibadahku, amalanku, semuanya akan dihisab. Dia pulang menghadap aku. Ya Abu Bakar, kenapa engkau pulang dengan tangan kosong? Ya Abah, aku sudah bertemu fulan, aku sudah ketemu penjudi, aku sudah ketemu pezina, aku sudah bahkan ketemu anjing sekalipun. Aku makhluk yang paling mulia, yang paling hina, Abah. Jadi tidak dikatakan seorang muslim sebelum dia menganggap dirinya dia yang paling hina. Jangan pernah kita menganggap diri kita paling mulia, bahkan kepada anjing sekalipun, bahkan kepada kafir sekalipun. Makanya disebutkan oleh ulama,
Kalau kita mau tahu ustadz kita itu ustadz yang mulia, ustadz yang berkah ilmunya, ustadz yang berkah majelis taklimnya, bagaimana tandanya? Bagaimana ciri-cirinya? Kita semakin duduk di majelisnya, semakin kita melihat kekurangan kita sendiri. Ya Allah, salat saya ternyata rukunnya banyak salah, cara wudhu saya banyak salah, hati saya ini masih kotor. Semakin kita melihat diri kita, bukan semakin kita duduk di majelis tersebut, kita keluar dengan pandangan sinis, melihat orang salah, ini salah, ini tidak betul ibadahnya, ini tidak betul. Berarti ajaran ustaz tersebut bukan dari ajaran Rasulullah SAW. Kalau memang benar sanadnya bersambung kepada Rasulullah, karena sanad ini berantai seperti rantaian mutiara yang mulia, bahkan dari nur turun nur, cahaya turun cahaya. Karena ilmu adalah sebuah cahaya, karena tidak akan menurunkan kegelapan sekalipun. Jadi ustaz yang kita pilih, majelis yang kita pilih, kita keluar dari tempatnya, kita merasa, ya Allah saya banyak salah, ya Allah saya banyak kurang ibadah, saya banyak salah sama orang tua saya, sama keluarga saya, sama tetangga saya masih kotor hati saya masih banyak salah kepadamu ya Allah. Bukan melihat sebelah, kamu tidak betul cara kamu wudhu salah, kamu tidak betul cara kamu ngaji salah, kamu tidak betul cara kamu ibadah salah. Jadi tujuannya ngaji cuma nyalah-nyalahin orang. Ini bukan ajaran Nabi, ini ajaran iblis. Ajaran iblis al-khasis. Kerjaannya dia membanggakan diri. Kalau mau pintar-pintaran, kata ulama Hadramut, tujuan belajar itu bukan mau pintar-pintaran, tujuan orang ngaji itu bukan mau pintar-pintaran. Kalau mau pintar-pintaran itu iblis, makhluk Allah paling alim. Iblis, makhluk Allah paling alim. Kenapa? Ya, dia termasuk orang yang paling alim, makhluk Allah SWT yang paling alim. Tapi diperintahkan sujud sama Nabi Adam, apa dia bilang? Lah, aku lebih alim daripada Adam, aku lebih mulia daripada dia. Sombong, dia merasa dirinya lebih mulia, dia tidak menghormati orang lain, dia merasa orang lain lebih rendah daripada dia. Dikeluarkan oleh Allah SWT. Jadi tujuan belajar bukan pintar-pintaran, bukan tujuan belajar untuk membantah jawaban orang, tidak, ataupun melihat kesalahan orang lain, tidak. Tujuan pengajian bukan tidak untuk melihat kesalahan orang lain, untuk melihat kesalahan kita pribadi. Lanjut lagi. Sampai berapa Ustaz? Sampai satu lah. Baik. Tapi sudah tenang, ini sudah makan. Kalau belum makan ini agak uyang nanti dengar-dengar. Pas jadi akan datang. Untuk vaksin. Ini yang ngomongin vaksin. Mau bicara vaksin. Vaksin syariah. Vaksin Rasulullah SAW. Apa tujuan vaksin? Supaya tidak kena virus. Saya akan memberikan vaksin sekarang supaya tidak kena virus akidah-akidah yang menyalahkan kita, yang bilang kita salah, yang bilang kita sesat. Maksudnya ini untuk benteng. Menghormati tetap wajib, menyalahkan jangan. Ini untuk kita sama untuk anak-anak kita. Baik. Yang pertama dalil yang awal tadi yang disebutkan oleh Imam bin Hajar bahwasanya Nabi berpuasa, lalu Nabi mengatakan aku lebih berhak kepada kalian daripada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa adalah saudara. Dia berpuasa bersyukur Rasulullah, bersyukur atas diloloskannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, siapa bilang Nabi tidak merayakan Maulid? Nabi Muhammad ditanya, untuk apa engkau berpuasa ya Rasulullah di hari Senin? Yaumun wulidtu fihi. Di mana hari Senin? Hari kelahiran. Dia bersyukur dengan berpuasa. Dalil yang kedua, lahirnya Rasulullah SAW. Disebutkan lagi dalil yang ketiga, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma
ma laysa yaqinan minhu. Apabila Nabi tidak mengerjakan satu pekerjaan, bukan berarti pekerjaan itu haram, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa pekerjaan itu haram. Tidak ada dalil yang haram. Ada banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan Nabi. Nabi tidak makan pakai sendok, Nabi tidak makan pakai tembolak, Nabi tidak makan di atas meja, Nabi berceramah ataupun menyampaikan syariat Islam tidak menggunakan internet, menyampaikan syariat Islam tidak pakai YouTube ataupun mikrofon. Ada banyak yang tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi apa yang tidak dilakukan Nabi bukan berarti itu haram. Tidak. Maksudnya Islam jangan kita sempit. Siapa bilang Imam Madhab tidak melakukan Nabi? Baru-baru ini ada beredar. Baru-baru ini ada beredar. Imam Syafi'i tidak bermaulid, Imam Ahmad bin Hanbal tidak bermaulid. Gurunya Imam Syafi'i mengatakan Abu Jama, maulid adalah suatu bid'ah hasanah. Belajar sebelum ini orang yang ngaji sebelum ngajinya sebelum ngaji hanya untuk membaca. Yang penting apa kata Nabi, yang penting apa kata Al-Quran, yang penting begini apa kata Nabi yang begitu kita lakukan. Betul, memang betul. Al-Quran, Al-Hadis ini ada ilmunya, ada grammar, ada cara membacanya, ada arti yang tidak sesuai dengan yang tertulis di situ. Hanya ulama-ulama yang kompeten di bidangnya yang bisa mengartikan ataupun menafsirkan. Jadi apa yang dibawa sama tuan guru kita, sama ulama-ulama kita yang bersanadkan ilmunya, mereka mengeluarkan semuanya itu bukan dari kepala mereka sendiri. Sebagaimana biasanya di kampung, kalau bicara agama, kalau menurut pendapat saya itu haram. Agama ini tidak bisa pakai akal, Pak. Menurut pendapat saya. Kalau partai boleh. Kalau menurut pendapat saya nomor 2 lebih bagus daripada nomor 1. Tidak apa kalau itu. Tapi kalau ini agama sudah ada rumusnya. Tidak bisa kalau menurut pendapat saya. Al-Imam Al-Ghazali yang mengatakan, kalau andai saja agama itu bisa diukur pakai akal, orang musab khuf itu nanti ada di bab fikih. Kalau musim dingin dia pakai sepatu dari kulit, boleh tidak mencuci kakinya, hanya mengusap atasnya saja. Yang kotor kan bawahnya. Kata beliau, kalau memang agama ini bisa ditimbang dengan akal, kenapa perintah khuf mengusap di atas? Yang kotor kan bawahnya. Jadi tidak semuanya bisa pakai akal. Jadi ajaran yang diajarkan oleh para ulama kita, para datuk kita, mereka ini bersanad dengan sanad yang mulia, dengan ajaran-ajaran yang mulia, menurut ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Bukan baru mondok sebentar S1, S2 sudah jadi ulama, bisa membid'ahkan, mengkafirkan, menyesatkan. Bukan hanya ulama lagi yang disesatkan ataupun dikafirkan, golongan mereka orang yang disesatkan. Alhamdulillah, meninggal. Jadi kita jaga. Memang akhir zaman. Tujuannya saya bicara seperti ini bukan untuk mengadu domba. Tidak. Perhatikan, ini semuanya justru adu domba dari Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan kita kalah. Ini tujuan mereka untuk mengotak-ngotakkan kita. Kita harus merasa tetap bersaudara. Apapun warna kulitnya, apapun partainya, apapun mazhabnya. Walaupun mereka tidak bermaulid, tetap mereka Islam, satu saudara sama kita, tetap kita berbuat baik sama dia. Bahkan justru kalau dengan kita berakhlak karimah, dengan akhlak yang mulia, mereka akan tunduk dan lemah cinta kepada kita. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah berkat maulid. Sampai baik. Insyaallah dengan berkat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat kita menyebut nama Rasul, berkat manaqib Rasul, berkat sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat telah kita membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat ini. Semoga dari kita yang hadir di sini dan orang-orang yang kita cintai, dari orang tua kita dan guru-guru kita dan keturunan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Yang mempunyai hajat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya. Yang mempunyai kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala menggampangkan kesulitannya. Yang mempunyai hutang piutang, semoga Allah Subhanahu wa taala melunaskan hutang piutangnya. Yang belum mempunyai keturunan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum menikah, yang belum datang jodoh, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan jodoh yang baik dan saleh dan salehah. Yang belum mendapatkan kebaikan, yang belum mendapatkan kekuatan, yang belum mendapatkan keimanan yang kuat, ibadah yang kuat, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, semoga diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah dan mendekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang belum bisa meninggalkan kemaksiatan, dosa dan kesalahan, semoga dikuatkan hatinya, dikuatkan langkah kakinya untuk menghindar dari tempat-tempat keburukan, kesalahan dan dosa. Dan semoga kita yang belum melihat Nabi, belum mencintai Nabi, semoga kita diberikan rezeki untuk melihat beliau baik di mana maupun yang Allah dan berkumpul bersama beliau. Dan semoga keturunan kita, orang tua kita dikumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ila wala adab